saya Ananda ini. Saya mahasiswa semester 2 di Universitas Sunan Gunung Jati. Jurusan apa nih? Jurusan sosiologi. Sosiologi, ya. Sebelum mulai wawancaranya mau izinkan Bapak perkenalkan diri. Nama saya Ganjar Sulandiana. Saya jabatan saya Humas dan PPID SMP Negeri 35 Bandung. Saya kan udah sempat baca juga ya di artikel bahwa 342 siswa itu terkena keracunan gitu Pak. Emang betul? Iya. Betul. Betul. Ada guru juga. Ada guru 2 orang. Oh, 2 orang, guru 2 orang. Sebelumnya apakah ada pengawasan dari dinas kesehatan atau instansi terkait selama program berlangsung? Sebetulnya ada, tetapi mungkin sistem pengawasannya belum maksimal gitu. Iya. Apakah guru terlibat dalam pengawasan distribusi makan siang gratis? Terlibat. Yang terutama yang dilibatkan itu wali kelas. Jadi ketika kegiatan makan bergizi gratis dilaksanakannya di kelas masing-masing, dan itu dalam pengawasan wali kelas. Apakah guru mengetahui pihak yang menyediakan makanan dalam program ini? Mengetahui. Sebenarnya gini, program makanan bergizi gratis itu kan ditangani oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian Badan Gizi Nasional mencari rekanan berupa catering yang kita sebut dapur penyedia gitu. Ya, jadi kita tahu dapur penyedianya ada di suatu tempat. Untuk SMP Negeri 35 Bandung, dapur penyedianya itu di Pati-Ubud. Ya, di Pati-Ubud. Kayaknya bareng sama yang SD juga ya? Ya. Ya, karena satu dapur itu menangani 4 sekolah. 2 SD, 1 SMP, dan 1 SMA. Ya. Apa bentuk tanggung jawab pemerintah daerah setelah terjadinya kasus keracunan tersebut? Pertama kan kejadiannya seperti ini, setelah anak-anak mengkonsumsi makanan, kemudian malam dan besok harinya itu bergejala, siswa itu mengalami diare. Nah, kemudian pihak sekolah itu melakukan koordinasi dengan dapur, kemudian dengan Badan Gizi Nasional, kemudian ke Puskesmas. Nah, Puskesmas itu langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Bahkan terakhir kita diinvestigasi juga, dapurnya diinvestigasi itu dari Kementerian Kesehatan. Kalau boleh tahu, apa penyebab terjadinya keracunan ini? Ada makanan yang tidak layak konsumsi. Itu dikarenakan durasi waktunya terlalu lama. Ya, dari mulai proses pembuatan, saatnya dikonsumsi waktunya terlalu lama. Kemudian diduga juga ada kesalahan prosedur ketika pembuatan dan pengepakan makanan gitu. Misalnya gini, itu kan ada alat makan berupa stainless ya. Stainlessnya itu dielap menggunakan lap biasa. Lapnya digunakan beratus-ratus kali gitu kan. Nah, diduga itu ada bakteri dari situ. Mengakibatkan makanan itu jadi basi. Makanan basi dikonsumsi, ya dampaknya anak-anak mengalami keracunan. Bagaimana respon cepat dari sekolah, dari Puskesmas dan Dinas Pendidikan dalam menangani korban? Beri respon.
Itu kebetulan dari 342 siswa itu mayoritas itu hanya mengalami diare. Oh iya. Mengalami diare, kebanyakan minum obat sembuh. Hanya 4 orang saja yang datang ke pusat kesehatan. Ada yang ke puskesmas, ada yang ke klinik gitu. Gejalanya seperti apa? Gejalanya diare. Empat yang itu. Diare, hanya sebagian kecil saja yang mengalami muntah dan demam. Tapi mayoritasnya hanya diare. Hanya diare. Berarti terus ada yang mendampingi juga ya Pak kesannya? Ke Yang di puskesmas ada yang Oh nggak ada, sama orang tuanya Oh saja. sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Apakah ada solusi dari pihak sekolah maupun pihak pemerintah maupun pihak lainnya gitu agar program ini tuh tetap berjalan tanpa mengganggu Ada. siswa? Pertama dilakukan investigasi. Kedua sisa makanannya itu dicek di laboratorium. Gitu ya. Kemudian disusun SOP yang baru yang lebih ketat dalam pengawasan gitu. Ya. Misalkan ketika makanan datang ke sekolah itu tidak langsung didistribusikan ke siswa, tapi dicek dulu oleh petugas lapangan. Kan di sini ada petugas lapangan kan, dicek dulu, dilihat dulu penampakannya, kemudian dicium dulu aromanya. Kalau sudah dicicipi dulu, ya ada petugas yang tugasnya mencicipi gitu. Apakah ada hal-hal yang aneh apa enggak? Kalau sudah bagus baru didistribusikan ke siswa. Siswa pun tidak langsung mengkonsumsi. Siswa pun harus melakukan hal yang sama. Dilihat dulu, dicium dulu, ada bau-bau enggak enak gitu. Kalau baru dikonsumsi. Nah itu siswa baik petugas lapangan maupun siswa itu sudah diedukasi oleh dinas kesehatan. Kemudian makanan itu tidak boleh dibawa pulang, harus dihabiskan di sini. Karena kalau dibawa pulang nanti durasi waktunya dari mulai masak ke makan kan jadi lama gitu. Jadi makanan itu harus dimakan habis di sekolah, tidak boleh dibawa pulang. Gitu, kalau dibawa pulang nanti basi makanannya, bahaya dikonsumsi. Nah itu langkah-langkahnya yang untuk menjaga agar tidak terulang kembali. Kalau misalkan yang nggak suka makanannya itu dikemana gitu? Kalau dulu yang nggak suka makanan disuruh membawa tempat dibawa pulang. Tapi sekarang kan ketentuannya nggak boleh dibawa pulang. Nggak boleh dibawa pulang. Kalau nggak mau makan ya terpaksa tidak dikasih. Oh jadi boleh saja. Nggak boleh saya dibuang di sini kan diberikan ke siswa yang lain kan nggak masalah gitu. Segitu aja itu wawancaranya ya. Semoga wawancara yang jawaban dari Bapak bisa membantu tugas saya gitu. Iya, amin insyaallah. Iya. Makasih banyak Bapak. Sama-sama. Takutnya mengganggu kegiatan lainnya. Bang bantulah kalau ada yang memudahkan tugas. Oke Pak, makasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Andini Nuraini, kakak dari jurusan sosiologi. Kakak mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini ada Ade sebagai korban di SMPN 35 Bandung. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah menu makan siang yang kamu konsumsi saat kejadian keracunan terjadi? Makanan yang saya konsumsi itu melon ya terutama. Iya itu. Sama ayam. Oke. Terus bagaimana rasa, bau atau tampilan makanan tersebut saat kamu makan? Apakah ada yang aneh? Saat dibuka embaganya itu kan udah sedikit bau, terus kayaknya kemungkinan udah basi, itu konsumsi yang kemarin kayaknya. Oh iya. Terus berapa lama setelah kamu makan mulai ngerasa gejala tidak enak badan? Setelah pulang sekolah saya langsung ngerasa mual sama diare. Oh gitu. Berarti sekitar berapa jam? 3 jam. Apakah kamu langsung melaporkan kondisi tersebut ke guru atau petugas sekolah?
langsung dilaporkan ke guru, terus saya langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Oke. Eh, apakah kamu pernah mengalami kejadian serupa dari program makan siang gratis? Belum sih, ini kan Baru pertama. baru pertama ya. Setelah kejadian, apakah ada tindak lanjut dari sekolah atau pemerintah? Misalnya permintaan maaf, pemeriksaan atau bantuan? Pihak sekolah langsung meminta maaf dan sekarang tuh jadi banyak pemeriksaan. Pemeriksaan berkala ya. Iya. Bantuannya tuh berupa pengobatan itu ya. Oke. Mungkin itu aja gitu ya pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Makasih ya Deh udah ngebantu tugas kakak. Semoga dengan jawaban dari Ade bisa membantu tugas kakak. Terima kasih. Nah, tadi kan udah dipaparkan gitu video tentang kasus keracunan di SMPN 35 Bandung, keracunan makan siang gratis di SMPN 35 Bandung ini. Nah, aku mau ngejelasin secara detail lagi kayak kronologi kejadiannya itu seperti apa, undang-undang yang dilanggarnya itu seperti apa, lalu faktor penyebabnya itu seperti apa, lalu dampak yang terjadinya itu seperti apa, lalu apa sih kaitannya dengan administrasi publik, lalu solusi yang ditawarkannya itu seperti apa. Nah, yang pertama itu kronologi kejadian. Nah, menurut keterangan saksi gitu dan korban gitu, makanan mulai dibagikan sekitar pukul 11. Tapi memang rata-rata tuh sepertinya gitu di seluruh Indonesia makan siang gratis tuh ya dibagikannya tuh pada pukul 11. Nah, menu yang disediakannya tuh ya meliputi nasi, lauknya itu ayam, serta sayuran, buah-buahan. Nah, dalam waktu kurang dari 2 jam atau 3 jam gitu, setelah mengonsumsi makanan itu tuh beberapa siswa tuh mulai mengeluhkan gejala seperti sakit perut. Memang rata-rata gitu dari 342 siswa itu mengalaminya, gejalanya itu berupa diare. Nah, 4 diantaranya itu mual, pusing, muntah dan juga demam. 4 diantaranya saja itu yang dibawa ke rumah sakit. Nah, pihak sekolah tuh kemudian segera menghubungi puskesmas terdekat dan mengevakuasi sejumlah siswa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan pertama. Nah, Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Dinas Kesehatan turun tangan untuk melakukan investigasi awal terhadap penyebab keracunan gitu. Dugaan awalnya itu ya mengarah pada kontaminasi makanan akibat distribusi atau penyimpanan yang tidak sesuai standar keamanan pangan. Nah, dalam video wawancara itu Pak Ganjar tuh menjelaskan bahwa dugaannya itu karena penyimpanannya itu kan stainless. Nah, stainless ini tuh dibersihkannya tuh dengan lap yang sama dan terus menerus gitu, tidak diganti gitu. Nah, itu bakterinya itu menyebar gitu ke makanan yang ada. Nah, lalu ada undang-undang yang dilanggarnya. Nah, undang-undangnya tuh UUD 1945 pasal 28 ayat 1. Nah, hak siswa atas makanan sehat dan lingkungan yang aman itu tidak terpenuhi. Lalu nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 111, pemerintah daerah tuh memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah tuh lalai dalam pengawasan makanan yang disediakan oleh program publik. Lalu ada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tuh memiliki tanggung jawab terhadap layanan dasar termasuk kesehatan dan pendidikan. Lalu ada UU nomor 8 tahun 2009 tentang perlindungan konsumen pasal 8. Makanan yang diberikan tuh tidak memenuhi standar keamanan dan layak dikonsumsi. Lalu ada faktor penyebab. Nah, dugaan awal tuh yaitu karena kontaminasi makanan akibat distribusi atau penyimpanan yang tidak sesuai standar keamanan pangan. Nah, ada dampak yang terjadi. Yang tadi keracunan itu dampak yang terjadinya itu keracunan yang menyebabkan gejala diare,
Apalagi yang parahnya tuh sampai pusing, mual, muntah, dan demam gitu. Nah, karena gejala diare dan juga gejala yang lainnya itu biasanya sekitar 2 sampai 4 hari. Nah, itu tuh dapat mengganggu proses belajar mengajar karena anak tuh tidak fokus dengan belajarnya lagi karena kan menahan sakit tuh ya tidak akan fokus gitu dengan yang lainnya gitu. Lalu ada kaitannya dengan administrasi publik. Nah, kasus keracunan makan siang ini tuh mencerminkan kegagalan dalam implementasi kebijakan publik, layanan publik. Nah, program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa justru membahayakan karena lemahnya pengawasan, koordinasi antar instansi, dan kontrol kualitas makanan. Dari sudut pandang administrasi publik, hal ini tuh menunjukkan rendahnya akuntabilitas, kurangnya transparansi pengadaan, dan minimnya manajemen risiko. Nah, evaluasi menyeluruh dan keterlibatan masyarakat sangat dipedulikan agar kejadian serupa tuh nggak terulang lagi. Lalu ada solusi yang ditawarkan. Nah, solusi yang ditawarkannya itu yang pertama pengawasan dan uji kelayakan makanan. Nah, Pak Ganjar juga udah ngejelasin nih, Dinas Kesehatan tuh wajib menguji makanan secara rutin sebelum dibagikan ke siswa. Dan siswa juga memeriksa kembali gitu dengan menciumnya, apakah baunya itu basi atau tidak. Lalu ada pengadaan transparansi dan mitra verifikasi. Nah, catering itu harus dipilih melalui proses terbuka dan memiliki sertifikasi keamanan pangan. Lalu ada SOP dan tanggap darurat di sekolah. Nah, sekolah tuh perlu memiliki prosedur penanganan insiden dan koordinasi cepat dengan puskesmas dan dinas terkait. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya.